Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Pak Dani. Hari ini kita akan membahas mengenai materi Super Smart. Pasti kalian sudah tahu ya apa itu Super Smart, atau malah tidak tahu. Nah, untuk yang tidak tahu akan Bapak jelaskan hari ini ya. Mari ikuti video Bapak sampai habis. Sebelum itu silahkan subscribe dan like video Bapak ya. Untuk diskusi lebih lanjut, boleh kita lanjutkan di kolom komentar. Surat perintah 11 Maret di awal kemunculannya banyak sekali mengundang dugaan. Ada yang mengatakan bahwa surat ini dijadikan untuk Soeharto mencapai kekuasaannya. Juga ada yang mengatakan bahwa surat perintah 11 Maret atau Super Smart adalah surat untuk pengamanan. Jadi, mana versi yang benar ya teman-teman? Terlepas dari semua perdebatan, apabila kita berbicara mengenai Super Smart, kita harus berbicara sesuai fakta dan bukti. Jika mengikuti metodologi penelitian sejarah, maka sudah bisa dikatakan Super Smart bermasalah ya teman-teman. Dari tahap heuristik atau pengumpulan sumber sampai ke tahap historiografi atau penulisan sejarah. Jadi, apa sih Super Smart itu? Surat perintah 11 Maret atau Super Smart adalah surat yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Isi dari Super Smart adalah perintah yang diberikan kepada Maijen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan setelah gerakan 30 September 1965. Lalu, kenapa ya bisa menjadi kontroversi? Dalam surat tersebut tidak jelas apa yang diperintahkan Presiden Soekarno kepada Maijen Soeharto. Apakah perintah pengamanan masyarakat atau pengendalian pemerintahan? Hal tersebutlah yang menyebabkan surat ini menjadi kontroversi teman-teman. Sampai saat ini ada 3 dokumen yang berada di Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu yang berada di Jakarta. Nah, sekarang mari kita investigasi surat perintah 11 Maret yang tersimpan ya teman-teman. Versi yang pertama adalah versi yang diterima oleh Sekretaris Negara dengan ciri-ciri dengan jumlah halaman 2 lembar dengan berkop burung Garuda dan juga disertai dengan nama Soekarno beserta tanda tangannya. Namun, kejanggalan yang ada pada surat perintah 11 Maret yang versi pertama ini teman-teman, yaitu penulisan nama Soekarno yang diawali dengan huruf SU, yang dimana ejaan pada zaman itu adalah Soekarno. Versi yang kedua adalah versi yang diterima dari Pusat Penerangan TNI AD dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, berkop burung Garuda dengan sistem penulisan rata kanan, dan dari kata ke kata yang lain ada spasi dan juga terlihat banyak ruang yang longgar. Kejanggalan yang ada pada surat ini adalah sistem penulisannya yang seperti ketik dengan komputer, di mana sistem pengetikan waktu itu belum lumrah atau belum ada yang menggunakan komputer, tetapi masih bertuliskan tangan atau diketik akademi kebangsaan. Versi ini sama seperti versi Sekretariat Negara teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena penulisan nama Soekarno juga bertuliskan SU, di mana pada saat itu ejaan
nama Soekarno adalah Soekarno. Perbedaannya yang ada pada surat ini adalah jumlah halamannya yang hanya 1 lembar. Nah, versi ini dianggap versi yang asli ya teman-teman. Awalnya seperti itu, tetapi setelah diteliti oleh Puslapor Polri, ternyata versi ini juga bukan versi yang asli teman-teman. Karena apa? Karena dilihat dari tanda tangan Soekarno yang tidak dalam satu tarikan. Dan kop yang tertera adalah kop cetakan massal. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa sampai sekarang belum ada versi yang dinyatakan asli teman-teman. Dengan kata lain, ketiga versi ini adalah palsu. Soekarno sempat memberikan pandangannya mengenai surat perintah 11 Maret ini teman-teman, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1966. Soekarno pada saat itu berpidato pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pidato itu berjudul Jas Merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, dari sini mari kita lihat sedikit pidato yang ditarakan oleh Soekarno ya teman-teman. Mari kita lihat videonya. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Nah, teman-teman, dari mendengar pidato Soekarno tadi, maka bisa disimpulkan bahwa surat perintah 11 Maret yaitu memerintahkan Soeharto untuk menertibkan dan mengamankan keadaan Indonesia pada saat itu teman-teman, bukan penyerahan pemerintahan. Terlepas dari kontroversi surat perintah tersebut, ini merupakan titik balik dari demokrasi terpimpin sekaligus pintu gerbang pemerintahan militer Orde Baru. Baik atau buruknya Super Semar ini bisa kita jadikan kepingan hitam dalam fakta sejarah, yang dimana ini merupakan bagian dari masa lalu atau sejarah bangsa kita. Nah, sudah cukup dipahami ya teman-teman. Jadi ini adalah tugas kalian sebagai pemuda, sebagai sejarawan nanti, untuk meneliti lebih dalam dan mencari fakta sejarah hingga akhirnya ditemukan bukti yang bisa kita pakai untuk menghilangkan suatu kontroversi sejarah. Tetapi memang dalam bangsa kita dari masa revolusi hingga reformasi memang penuh dengan misteri dan kontroversi teman-teman. Cukup sampai di sini ya video dari Bapak. Tunggu video pembelajaran Bapak selanjutnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.